Dan saya ingatkan sekali lagi kepada pemerintah Indonesia bahwa nggak ada siapapun yang ingin merantau lebih dari 5 tahun. Nggak ada. Maunya kita kerja di luar negeri 2 tahun, duit wes oke, mulai Pak. Intinya bahwa nggak ada seorang pun yang pingin ke luar negeri dalam jangka waktu sampai 10 tahun, sampai 20 tahun itu nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi mungkin KP2MI-nya nggak paham ya bahwa kita ini tidak punya cita-cita ke luar negeri. Ya, jadi nggak ada cita-cita ke luar negeri. Terus mari ngono awe dhewe iki gak pingin mulai, nggak ada Pak. Ini yang perlu dijelaskan. Siapa yang membisiki Pak Menteri atau Pak Menteri sendiri tidak paham ya. Karena nggak ada orang perantauan itu kepingin lama di luar negeri, nggak ada. Konsepnya nggak ada. Saya ingatkan sekali lagi, saya ulangkan sekali lagi, nggak ada orang yang pingin merantau lebih dari 3 tahun. Ayo jawaban wes, jawaban. Ada nggak yang kepingin meninggalkan anak dari bayi brodol sampai anaknya bayi meneh? Paham maksud saya? Jadi awet dhewe brodolno bayi ki mau, 3 wulan ditinggal sampai bocil ki mau berubah menjadi DE sing brodolno bayi, Pak. Nggak ada. Konsepnya nggak ada, Pak. Tetapi dalam jangka waktu 3 tahun ini, Pak, kuwi kayak megur genep kayak bayar utang tok. Leres napa mboten? Bener nggak sih? Hah? Jadi nggak ada, Pak. Nggak usah dikasih wacana. Kita itu ya kepingin, Pak, mulai, Pak. Nggak ada dalam konsep ceritanya TKW ingin 20 tahun. Nggak ada. Mereka targetnya itu 2 tahun. Ini khusus yang di Hong Kong ya. Karena Pak Menteri ngomongnya kan 3 tahun. 3 tahun kan kita setahun setengah berarti ngebreak, Pak. Wira masuk di logika, Pak. Soalnya kan beda negara, beda aturan. Jadi mungkin Pak Menterinya perlu berbicara lebih lebih panjang kali lebar atau turun langsung ke mbak-mbaknya ya. Jadi saya merasa bahwa memang 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 bapak ini nggak tahu atau tidak dikasih tahu atau memang nggak diberitahu gitu loh. Nggak ono Pak wong pingin babu di luar negeri lebih dari 3 tahun, nggak ono. Ya karena betah ki mau ya butuh. Jadi bukan karena kita betah Pak di luar negeri, kita butuh. Ya karena kebutuhan. Ini tolong bisikan juga sama Pak Menteri ya. Jadi ojo nggak wacana terus kemarin ngono sampean keliru Pak. 2 tahun ini cukup gak bayar utang Pak. Karena sebelum merantau itu biasa utang dikit Pak. Anak sekolah lah apa setelah 2 tahun bayar utangnya mau baru. Sing kedua tahunnya yang kontrak kedua itu biasanya kita apa Pak? Mulai ringki-ringki Mbak golei sandang pangan kayak anak, kayak nyekolah no, kayak omah. Bener nggak sih? Ya nggak ada orang kepingin ke luar negeri, nggak ada seorang perempuan pun punya cita-cita ke luar negeri kalau mereka ekonomi di Indonesia atau suami istri sudah bekerja. Nggak ada Pak, nggak ada ceritanya orang kita itu pingin ke luar negeri, apalagi menjadi pembantu. Ya ora enek Pak, cita-cita toko sekolah mosok kepingin menjadi pembantu ya asal ini yura ono Pak konsep-konsep kayak gitu ya karena kita itu betah bukan betah ya Pak butuh. Intinya wong di luar negeri mau betah karena butuh. Jadi perlu digarisbawahi bahwa tidak ada seorang pun betah di luar negeri. Oh saya sendiri aja yang punya keluarga di Hong Kong aja ya ora betah loh Pak di negara ini wong Pak. Saya lebih suka di Indonesia. Kenapa? Aman, adil, makmur. Pemerintah Indonesia gak ono sing korupsi sama sekali. Kemarin saya salah ngomongnya. Jadi pemerintah Indonesia sangat bagus sekali menurut pendapat saya. Jadi pemerintah Indonesia itu adil dan makmur. Cuman kebetulan arek-arek iki rada ngleles ngono lho Pak, wis diomongi wangel. Yo di perantauan belajar kehidupan di dunia luar. Jadi sebenarnya Indonesia itu sangat bagus sekali. Ya pernah? Gak ono sing korupsi di Indonesia itu bersih Pak. Nah, ini yang perlu dijelaskan ya. Harapan saya itu seperti itu. Tapi pada faktanya, ya bagus. Bagus banget. Bahkan tidak ada satupun yang tertangkap basah, tertangkap tangan. Itu ora ono, Pak. Kecuali maling-miling pitik. Itu ya oke, Pak. Pokoknya sing trembe-trembe itu oke, Pak. Sing asli itu pemerintah nggak ada. Saya bersaksi itu. Jadi sangat bersih sekali. Saya itu sangat senang sekali dengan pemerintahan kita. Jadi engko aku keliru dilapor rek aku soalnya wis mari diancam-ancam aku wis
Ah iki meneh jek enek sing baser-basere jek kongkon nyerang aku wae. Dadi wis bene lah wis ngalah lah. Wong terakhir sing goblok ya aku Pak, sepurane sing akeh. Seperti itu toh. Aku malah diancam apa? Iya, daripada engko rame, bene lah. Pokoknya yang penting bapak senang aja lah. Ya lah. Terus ora usah ngomong sing aneh-aneh, saya minta maaf lah Pak. Arek-arek iki lho Pak sing ngekei informasi-informasi. Makanya aku ngomong vokal-vokal ngono kuwi yo arek-arek lho Pak sing maksa. Wong asline saya itu anu Pak, dipaksa lho mbek arek-arek Pak. Sebenarnya saya itu seneng dadi penjilat ya Pak. Arek-arek yo sing dudu-duduhi fakta ngono. Kowe ora percaya moro-rono kuwi keadaane kaya ngene kaya. Asline aku yo percaya lho Pak. Arek-arek mau maksawan lho Pak dan aku yo bingung to dadine aku ki malah dadi tertuduh ngono lho Pak. Mbok wendina iki lho duta tower. Ngono ki malah aku isin lho Pak. Isin aku iki arek-arek iki lho. Ngono kuwi lho Pak aku dipaksa-paksa delok lho Pak. Screenshoten Pak aku iki dituduh mbek arek-arek iki dipaksa kon speak up ngono. Menyurahkan kebenaran ngono aku sing diancam lho Pak. Iki lho duta tower kae goblok wong jenenge tower ana listrik iki piye lek anu towere keneh. Ya aku yo mikir, lah kae jarene 93 kae listrike murup. Aku saiki digoblok-goblokne tenan lho Pak. Aku wong desa delok rai-rai desa iku lho Pak. Jadi yo wis ngono kuwi aku malah kepowoksan lho Pak. Aku mbek arek dituduh ra jelas-jelas ngono kuwi lho. Ngapunten nggih Pak nggih. Aku ki jan isin lho Pak. Aku ki saiki tak dilati rene Pak. Tak jilatane aku dadi penjilat kan malah makmur aku ki Pak. Wis aku ora wani saiki sampun ampun tenan aku saiki Pak wis pokoknya segalanya wis aku pasrahkan padanya. Gak aku saiki wis ora ate sepika-sepika kok sepenting aku ora rugi ben Pak ya bener kandamu. Kenapa Miss Yuni harus berbicara kencang? Miss Yuni nggak dapat apa-apa, malah Miss Yuni nanti dimusuhin. Kalau ingin jadi terkenal dan kita dukung, Miss Yuni itu jangan menerima laporan-laporan yang tidak berdasarkan fakta. Jadi cari aman saja lah. Jadi Bu Yuni ini saya tahu sedang diperalat. Aku mikir, aku ini diperalat arek-arek kuwi lho, Pak. Iya ngono kuwi lah aku saiki dadi penjilat ae lah aman. Enak apa-apa diomongi daripada malah awakmu rek. Awakmu iki ndrumus-ndrumusne aku lho. Gak lah aku saiki wis ora anu awakmu aku saiki rek ora mbela awakmu ben. Enak dadi penjilat. Penak. Ngono. Penak aku saiki wis. Ngopo aku mek awakmu melo-melo awakmu aku dimusuhi awakmu penak ndelik ning guritan awakmu tim hore aku ngamuk kowe ya seneng aku diamuk kowe ya seneng kowe iki tim hore kok hah ya potonganmu kuwi aku kejlungup ora ditulungi hore ayo terus mis ngono ya bra pingin tahu caranya kerja ke luar negeri ya daftar ya itu ada yang nanyain bagaimana caranya kerja di luar negeri saya kasih tahu kerja di luar negeri jangan cuma lihat penampilan anak-anak yang sudah ada di sana karena kerja di luar negeri itu tidak mudah selain kamu harus sehat tubuh sehat pikiran sehat mental kamu itu keluarganya juga harus sehat nek keluargamu loro kowe engko bingung memeti lan mentoki jadi jangan kerja di luar negeri itu sebagai solusi pertama, solusi terakhir. Ya pernah. Jadi kita itu tidak bisa mengatakan bahwa kita ini baik-baik saja saat di luar negeri. Gak iso. Apapun yang kamu lakukan itu salah. Kue iso bahasa gampang loro hati, kue gak iso bahasa dibentai orang. Jadi memang seperti itu. Rambut smoting biar atau tas keramas sih lo tuh Indonesia smoting. Wong biasanya rambut tak jegrak no. Sematang semotingnya iki. Enak rambut lurus titik nah jare semoting. Mosok wisuk koyo ngene semoting. Diingin jeprak.
Iki ya tak anu tak setrika, kudu disemoting disetrika, dicos. Sematang semoting semotang semoting ae. Oh, iki mau mari tak setrika ndek papan setrikoan karo tak cos ngono dadi kaya ketok ayu aku saiki iki. Nggae topping ini kaya malah wayu aku rek. Ngerasa nggak sih saya tuh cantik banget itu sebenarnya. Bengokanmu semangatku. Ya lek kalian sudah pengalaman. Bagi orang-orang baru dibengoki ngono nangis kepejar-pejar diluwaporno kae. Jare Yuni itu loh bawaannya marah aja. Apa ora tau dikentu bojone apa hubungannya dikentu karo karo marah-marah iki? Emang ada hubungan kentu karo marah? Kan yo enggak toh. Kesel banget ora? Ketok kurusan mis. Ora kuru piye, ora iso mangan, ora iso turu. Pikiran kebanteran mikir awakmu kuwi. Hah? Taiwan gempa ya? Jepatmu inspirasiku. Loh kok iso iki lho? Wis tambah cantik. Iya ini karena HP-nya baru, ora wonge ayu editane sing apik. Kok iso tambah ayu iki sebenarnya gini loh, Rek. Semua perempuan di Indonesia ataupun dimanapun itu cantik pada dananya. Iki mau HP-ne apik dipadakno karo HP mekrok ya ora iso no, ora sesuai dengan target no. Pokoknya perempuan cantik itu tergantung pada dananya. Wes, iling-ilingen aku ngomong. Loh. Waalaikumsalam. Kemarin ya. Yang WA saya ada 15.000 Mbak. Jadi saya nggak tahu siapa yang WA saya. Kenapa? Yang kemarin yang suami saya katanya nabrak orang pakai forklift itu loh, Miss. Nabrak apa? Nabrak orang Korea pakai forklift itu. Nabrak orang di Korea pakai forklift. Forklift itu apa meneh? Iya, nggak sengaja bekerja. Itu saya kemarin nggak sampean terus jenengan minta saya chat pakai WA itu loh kemarin. Iya Mbak, jelas no saiki mumpung saya ngangkat teleponmu. Ojo WA saja, saya nggak paham. Iya, itu saya kemarin curhat sama jenengan toh, Miss. Itu suami saya katanya nggak waktu kerja itu nggak sengaja nabrak orang Korea pakai forklift sampai meninggal terus didenda 200 juta itu loh. Yang saya tanyakan itu surat yang dikirim itu bener nggak? Surat panggilan kasus kecelakaan. Sebentar. Suratnya sudah saya kirim. Sebentar ya. Sama lagi nyepikir suaraku tuh Mbak? Iya. Jangan di speaker, saya nggak dengar jelas soalnya. Saya itu suratnya itu sudah saya kirim ke WA-nya sampean. Sebentar. Sebentar ya, soalnya saya nggak tahu ini. Saya tak tanya no timku dulu yang di Korea dulu ya, sebentar. Suami nabrak orang Korea. Oke, saya akan tanyakan dulu ya, soalnya saya kan nggak paham ini. Nah, terus ada pendampingan nggak dari pemerintah? Ada pendampingan nggak sayang? Nggak ada, katanya dia tuh gini, jangan kasih tahu orang-orang, pokoknya hanya keluarga yang tahu, pokoknya saya butuhnya 200 juta gitu. Kalau ada orang yang tahu, dia marah sama saya gitu loh. Saya sih sebenarnya nggak percaya. Cuman ada suratnya gitu loh, Wes. Katanya panggilan kecelakaan itu buat sidang gitu katanya. Loh kok gak jujur ngono lek memang DM membutuhkan kan kita harus berbicara. Nah iya Miss, itu loh Miss. Komunikasinya itu udah lama sekali, nggak begitu bagus sama keluarga. Kan belakangan ini tuh hubungin keluarga lagi, tapi kok bawa kasus itu gitu loh. Loh, kalau memang itu kasus ya, setahu saya orang kalau kasus itu nggak peduli apapun yang terjadi itu harus pemerintah harus tahu, harus melakukan pendampingan. Lagi itu malah gak oleh ngomongin pemerintah iki piye modelnya. Berarti bisa dipastikan itu bohong ya Miss ya? Oh saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Saya nggak tahu. Saya nggak bisa bahasa Korea. Mungkin tak kirimkan ke adik saya, kan adik saya habis dari Korea. Oh, iya. Cuman kan kita harus tanya juga, ini dari mana dapat suratnya, itu kan bukan namanya bojomu atau apapun, ketika bisa diedit. Sekarang itu teknologi kan sangat canggih sekali.
Iya. Mm-mm. Katakan sama dia, lek sampean butuh duit, kita harus laporan ke KBRI. Coba tanyakan itu saya. Gitu, tapi dia nggak boleh. Loh, Nanti kalau sampai saya tahu berita ini viral, saya pilih mati gitu loh, wis katanya. ayo, yo wes ben mati ya, wong dek dhewe sing pengen mati kok. Ya sudah. Ya sudah. Ya itu aja Miss yang mau saya tanya, suratnya itu kira-kira benar nggak kasus ini? Nanti saya tanyakan pada adik saya, plus saya tanyakan sama orang-orang di Korea. Oh iya. Oke, siap. Ya. Yo, tak simpen nomormu ya, Nak ya. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya piye? Punya masalah di negara orang, dilaporkan pada pemerintah, milih modarai. Kuwi apa kuwi? Iki anak rantau iki jelek ngancam rumah saku, masalah Gusti Pangeran. Wong di omah wis gak tau dihubungi Roro wis ate punya kasus. Kan ya gak kayak gitu lah ini ya senggarana wong ngeluh iki. Akal-akalane njuk 200 juta lho rek. Jembut tadi brodoli iso entuk 200 juta iki. Enggak kayak gitu konsepnya. Kan aneh tuh orang kena kasus itu diviralkan. Ben kita tidak diinjak-injak biar monitor ketua. Lah kok malah minta bongko iki lek aturanmu lek jangkrik niku rek. Punya masalah atau nggak punya masalah itu hati-hati sekarang itu. Ih, detektif online iki. Oh, banyak sekarang apalagi iki followerku 200.000 iki. Rek kon dadi detektif iki jan jos gandos kotos-kotos. Jan jos gandos krotos-krotos arek-arek iki. Nek aku bojoku ngancam kaya ngono ala ben modiar. Ora tau teleponan pisan jaluk duit. Matane kiceren kuwi. Ora ngurus, kamu nggak suka sama saya. Oh, pirang-pirang wulan gak dinafkahi. Gorong mulai jaluk duit. Ala bar ba modar ba ora. Penipuan kuwi mah aku pernah di Korea lho, iki lho, modus itu Miss matane lanangan gatel. Lho, ora arek iku ojo meso-meso rek. Sing maca aku rek. Kan kamu yang ngetik, aku sing maca, berarti sing meso itu saya. Ora arek iki jangan gitu loh, jangan ngetik sing ora-ora. Mungkin neng Korea kalah main, nah kemungkinan besar. Weh sing ngetik apa boleh sayang apa nih boleh sayang. Ki adminku lagi ngetik boleh sayang, ini pinter adminku itu. Ya adminnya hadir di situ. Golek neng gawean bu, golek gawean apa? Kalau pingin cari kerjaan tanganmu itu disudet. Terus kan ono kerjaan gue mitili anu gue koreng. Kok golek kerjaan iki piye to? Ya tak si tangane dicutil sitok terus mana mitili koreng kan sedhe penggawean. Lah kok no yo penggawean. Piye to? Hah? Lagi mlebu wis dipisui, yo ojo mlebu. Ingok-ingok tok ngalih. Wong kene panggane wong stroke kok mleboni, mengko jantungmu brodol mengko. Saya sudah ingatkan bahwa jangan sesekali masuk di room saya. Ini buat yang jantungnya lemah-lemah itu tidak cocok. Jantungmu brodol nggak? Naksir capel-capel tapui nggak pinter mbak kuwi. Nggak panik jadi asal transfer ya pinter gitu. Waduh Miss, nggak ngerti ceritanya aku ketinggalan. Wene dia Mbak Sulastin. Sampeyan niki kok. Pagi Miss hadir. Semoga sehat selalu Mbak Mel, terima kasih sekali. Ayu tenan Miss. Bener kuwi Miss, nggak ada dana yo koyoke iku nggak ayu. Oh ayo kene ngono kuwi lho rek saiki rek. Dunia ya wis ngono kuwi diakui atau tidak, ditanggapi atau tidak. Cantik pada dananya wis bene. Wih rek tak omong rek ono gosip. Sesuk aku sawi ra gosip. Pingin ro apa rek gosip apa rek? Aku ini mengikuti perkembangan dunia persilatan nih coba kon. Ternyata si kui si sing gayung pink kui lanangane iki wedokane oke lho rek. Masalah Pak Gubernur apa Pak Bupati itu kuwi mbiyen? RKRD iki lho. RKRD iki lho. Bayu matane suwek tenan lho. Anake meninggal dunia sing wedok jek urip
Mau ngulas rek kuwi lho dolan kelakuane bapake sing salah ngesakno anake rek mek sitok anake wedok sing anake lanang mati misan. Yo ora, mau ngulas ngono kuwi lho kowe ngerti apa ora? Wong lanang dikai kepercayaan mencret wae. Bojone wis ayu semlohe kaya ngono meneh saingane kaya dapur aku mek dapuramu ya jelas kalah kowe rek. Kae wong ayu kaya ngono ditinggal selingkuh ngaceng rono ngaceng rene. Oh, wong lanangnya dikasih kepercayaan ya wis ngono kuwi. Ora kabeh tapi ya kebetulan kuwi mau. Iya, Pra. Bayu ki karo petan karo anu. Ya ora. Mathuke wong-wong ngono kuwi wis salah dipangsiune dijukuk. Jale ngono wis mari paling yo. Lah mosok rono jrot rene jret. Ku sampe iduku muncrat-muncrat rek. Iki ate telepon aku apa teng ngrungokne aku nge-live iki? Ini live saya dimatiin atau enggak? Tak matiin lo ya. Halo. Live saya dimatiin, Mbak. Ya sudah. Kenapa, Mbak? Halo. Ini aku mau ngomong. Loh, kamu sudah ngomong sekarang, ngomong oh. Suamiku kan kerja di Taiwan. Oh, terus? Terus kan utang kan? Meninggal karena utang? Enggak, maksudnya kerja ke Taiwan karena punya utang. Oh, terus? Terus kan utangnya itu kan nama saya. Terus? Terus sertifikatnya orang tua saya. Terus? Terus sekarang di Taiwan itu suami saya selingkuh sama orang yang lebih tua, nenek-nenek. Terus lupa sama saya sama anak saya. Masalahnya nanti? Masalahnya itu saya itu takutnya itu dia gak mau ngangsur gitu, Mas. Ya mesti nih, no, wis nek kono entuk golongan entuk duit. Ya tunggu sampe ndek ngarepan omah ngono to, Mbak. Pateni. Kok dipateni rek? Makanya lanangan ke luar negeri dibandani istri yang kobel-kobel giliran punya uang nompaki wong wedok. Iya lanangan telek. We. Iya kan? Masih berjuang sama istrinya sampai digadekno. Makanya dadi wong wedok yo torok ndek wong lanang yo ngene iki gak diregani. Gak ira diregani telek wong lanang iki. Halo? 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 Ora kena diangkat ya? Iya pernah? Ya tidak semua laki-laki. Yo lek kamu tidak, ya udah diem. Saya tahu tidak semua laki-laki, gak usah komen. Nek kamu gak usah komen gitu loh. Halo? Halo, Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss, aku curhat, Miss. Curhat apa iki teko Taiwan iki? Iya, Miss, ini dari Taiwan. Oke, kenapa sayang? Ini, Miss, saya kan di Taiwan sudah mau 3 tahun. Terus kan ini tiap bulan kan saya kirim uang saya semua ke ikan ke suami, tapi tiba-tiba itu saya digugat cerai sama suami saya. Terus masalahnya? Terus kan gini, semua itu sudah aku kirim. Terus Duh, mau mati ya terak apa HP ku sing bobrok ngono to. Apa ini dikit HP ku iki kok klenger ngono to. Lah kabeh wong telepon mati di tengah e.
Telepon online, Mbak. HP satunya masih menyala kok. Mbok piye to? Kayak HP ku sing rada remek paling. Waduh, yo keselan ngomong dhewean aku rek. Hah? Ki jam 10 ya arek wis oke sing teko apa di kantor ya. Soalnya biasanya hari Minggu saya tuh nggak mau live lama-lama karena kalau hari Minggu itu kita kumpul-kumpul di sini. Jadi sinyalnya miss, wifi-nya mungkin miss no. Apa ya wifi ku rek? Mosok HP ku apik lho rek. Mosok modar-modar ae rek. 5G yo, engko ngomongnya aku ya tak serampang yo. HP ku yang terbagus di dunia. Saya angkat meneh. Halo? 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 Mbak headsetnya jadi lepas, Mbak. Iya, iya. Dilepas ya. Nah, kalau nggak dilepas kan melebu susu nanti. Halo. Udah dilepas nih. Oke, kenapa sayang? Aku mau tanya. Tadi kan saya baru pulang cuti. Jadi ya saya kan pulang cuti, kontrak saya tuh habisnya bulan Februari. Oh iya gitu. Terus? Tapi selama perjanjian kerja saya itu ditahan imigrasi Indo. Nanti gimana ya ini? Lah kenapa kok Indonesia imigrasi nahan PK? Kamu kemana? Ya nggak tahu. Bukan kamu kerja di luar negeri mana? Oh, Hah? Nggak mungkin imigrasi nahan kontrak kerja. itu cuma saya dikasih dia nanya paspor itu visa naik, terus kembalikannya itu cuma paspor aja sama visanya. Oh, berarti dia lupa dong. Nggak mungkin. Soalnya imigrasi itu nggak akan pernah nahan kontrak kerjamu. Oh, Lupa DM mungkin di mejanya. Bukan kamu sekarang posisinya ada di mana, Nak? udah di Hong Kong nih. Nggak apa-apa kan bisa pinjam. Kalau renew kan bisa pinjam punya majikan, Nak. Oh, ada yang majikan punya ya? Punya. Kalau enggak, Kak, nanti minta bantuan sama Koko Thomas, renew-nya. Nggak ada masalah, sayang. Mm-mm. Nanti saya pinjam sama majikan hapyoknya itu ya. Kalau kamu renew aman itu, Dok. Kamu nggak usah pinjem dah, ngomong sama Koko Thomas saja biar dibantu. Oh iya ya. Heeh. Karena nggak mungkin imigrasi itu nahan kontrak kerja nggak mungkin sayang. Kemungkinan lupa, bisa dibilang mungkin lupa, nggak mungkin. Pastinya lupa kayaknya. Kadang-kadang Itu cuma visa aja. kadang-kadang tasnya Pak Tony juga ketinggalan kok di sana. Diambil mereka nggak mau ngambil buat apa? Mereka nggak ada gunanya ngambil. Ngerti? Ya wes, ada yang lain lagi sayang? Oh enggak, udah cuma itu aja. Ya wes, selain khawatir nanti renew ikut Koko. Oke, sama-sama. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nggak usah khawatir, kan ada di mana-mana. Dan kontrak kerja itu imigrasi nggak akan mungkin ngambil, Mbak, karena nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya juga. Kalau lupa ketinggalan itu mungkin. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Mbak? Mbak, handphonenya dilepas dong, Mbak. Mbak, handphonenya dilepas dong, jangan disebulin deh, kuping sakit dong. Tapi saya habis ini mau nanya, kemarin kan saya kan udah beres-beres lah. Mbak, handsetnya dilepas bisa nggak sayang? Halo? Halo. Kenapa? Kalau udah majikan di Malaysia bisa nggak ini atau pindah agent? Oh, Malaysia saya nggak tahu sayang. Saya nggak ngerti, saya nggak pernah ada di Malaysia, jadi saya nggak tahu peraturan Malaysia. Maaf ya, tanya agenmu dulu, Dok. Atau tanya PT-mu. Udah tadi kan kemarin kan saya kan ditelepon sama agent.
ini majikan kemarin kan ngadu saya, disangkanya saya putar-putar CCTV. Putar-putar itu. Ngapain saya Terus? disangkanya kayak gitu dia ngadunya. Terus saya kan lagi ngelap tembok, dia ngadu kayak gitu ke agent. Terus ngapain saya putar-putar CCTV kayak ada kerjaan lain. Nah, terus? Terus agent Kamu di situ berapa lama? baru 1 bulan. Loh, baru 1 bulan, ya jangan dulu, bertahan dulu, no. Karena setahu saya itu kalau ke Malaysia kan kamu potongan nggak sih? Potongan 1 bulan. Lah iya, kamu pindah biasanya nggak bisa karena di situ modelnya majikan tuh bayar agent. Ngerti? Ya udah niatin ke luar negeri baru 1 bulan, ngapain nggak mau usaha lagi sayang? Iya, Bertahan ya. iya, tapi kan masalah makanan emang ditanggung sendiri, Miss. Saya nggak tahu peraturan di Malaysia saya. Saya nggak tahu peraturan yang ada di Malaysia. Tapi juga pulang balik di Malaysia, makanya saya tuh bingung. Terus ngapain saya putar-putar CCTV? Ya udah, kan masa adaptasi sayang, masa adaptasi. Masa-masa adaptasi masih 1 bulan, kamu kan belum pengalaman kerja di mana-mana. Ikut orang itu memang nggak enak sayang. Saya tadinya kerja di Saudi, Miss. Ini baru nambah ke Malaysia ada kayak gini. Iya, iya. Kerja ikut orang ekspektasinya apa? Enak? Enggak kan? Iya, Mm-mm. Ya yang sabar. terus ternyata juga nggak bebas. Kerja kok pingin HP bebas sih sayang? Enggak, maksudnya tuh ya, walaupun megang HP kan saya kan fokus kerja, HP gitu. Nanti kalau udah nggak ada kerjaan atau malam, ini mah susah, Miss. Ya ikut orang loh sayang. Saya nggak paham ya. Iya. Ikut orang apa sih ekspektasinya? Ikut mertua aja masih salah. Apalagi ikut orang sayang. Iya, Miss. Kan masih per 1 bulan. Iya. Ya berusaha adaptasi dong. Kan nggak tiba-tiba kamu bisa seenaknya sendiri juga, nak. Masa-masa adaptasi itu Iya. masa-masa paling sulit. Ya yang sabar, no. Iya kan? Iya, Miss. Ayo bertahan demi masa depan. Sebentar lagi Lebaran. Butuh uang. Iya kan? Iya. Iya. Ayo semangat. Apalagi nanti di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura lebih berat lagi, cinta. Iya, Miss. Ayo semangat. Sebentar lagi Lebaran. Ngerti? Iya, Miss. Kamu ke luar negeri pastinya butuh dong. Makanya harus betah. Kamu baru pulang dari Arab Saudi, uangnya habis. Habis sama suami. Makanya, Makan suami, Miss. makanya harus berjuang lagi. Ngerti? Iya. Semangat ya sayangnya. Iya, Miss. Ayo semangat. I love you. I love you too, Miss. Semangat ya sayangnya. Iya. Halo? Halo? Miss. Suaranya jauh, Mbak. Waalaikumsalam. Suaranya jauh banget. Miss. Ah. Nitip sedikit buat beli ambulan. Apa? Buat apa? Beli ambulan. Beli ambulan. Oke, kamu tulis di situ, ditulis buat ambulan. Karena kan kita beda-bedakan nih. Ini buat jenazah, ini buat Lumajang, ini buat Jember, ini buat Aceh, ini buat Sibolga. Ditulis ya sayang ya. Mbak Ani ya. Oke, siap. Kasih resipnya ke saya ya. Nanti saya tanyakan pada tim. Ya, Miss. Oke, terima kasih. Terima kasih. Miss nitip buat beli ambulan. Ya, karena saya punya cita-cita pengen beli ambulan ya. Eh, saya sangat berterima kasih sekali buat teman-teman yang ada di luar sana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Terima kasih sekali, dan saat ini saya menyanggupin untuk membangunkan rumah sementara untuk warga Lumajang yang terkena dampak erosi dari Gunung Semeru. Jadi uang kalian yang kalian sumbangkan, saya sedang berbicara dengan tim dan kita akan memberikan bantuan rumah sementara. Kalau yang di Sumbersari itu sudah ditangani oleh pemerintah dan dikasih hunian tetap. Jadi mereka sudah diberikan tempat, tetapi yang kebetulan di Langsat atau Langsep itu ada 16 kakak yang tidak memiliki rumah dan sudah 4 dibantu oleh orang Malang, yang tersisa ada 11 kemungkinan dari TKW untuk masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya.